Sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, gunung ini tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga menyimpan berbagai misteri, termasuk legenda malampir yang melegenda. Namun, bukan itu saja, banyak pendaki juga mengalami kejadian-kejadian aneh, bahkan tak sedikit yang terlibat dalam tragedi naas. Seperti yang dialami oleh seorang pendaki asal Kuningan satu ini. Tiba-tiba gue lihat ada satu cewek yang gue berpikirnya itu dia tuh ngedrop sakit. Gak lama kemudian di bawah tempat gue ngecamp dia tuh langsung kesurupan. Oh, dia tuh nyariin temennya. Itu kata setannya, cewek yang tadi sama cowok itu mana, begitu. Rekaman videonya sempat beredar di media sosial, memperlihatkan kejadian kerasukan yang dialami oleh tim pendakian saat itu. Tak hanya itu, mereka juga sempat tersesat dan nyaris terperosok ke jurang, hingga akhirnya harus dievakuasi. Yang satu ranger, yang satunya pendaki cewek. Nah di posisi itu teman cewek kita itu tiba-tiba bruk, langsung gak sadarkan diri. Selamat malam Bang Rizky. Selamat malam. Apa kabar nih Bang Rizky? Alhamdulillah, Sehat kabar Bang, baik. ya? Sehat. Aduh, dari jauh nih, dari Kuningan ya. Kuningan, Bang. Wah, ini bener dari Kuningan nih ya, lu berangkat kemari ya? Dari Kuningan, Bang. Ini bener dari Kuningan nih, bukan Beneran dari Kuningan. bohong-bohongan ya? Bukan bohong-bohongan. Oh, oke. Nah, terima kasih banyak nih Bang ya udah mau datang dan Ya. mau berbagi kisah pengalamannya nih di Gunung Cermai nih. Ini Ya. di tahun 2025 ya. 2025. Ini kan pengalaman pendakian lu sama rekan pendakian lu nih yang full teror. Nah, lu berpikir nggak sih kenapa ini semua bisa terjadi, hal horor itu? Gue sebelumnya nggak berpikir bahwa akan full teror di pendakian itu. Oke. Gue fine-fine aja, pendakian normal, karena sebelumnya gue gak pernah mengalami kejadian hal tersebut. Tapi di pendakian itu lu merasakan semuanya tuh ya? Gue merasakan semuanya di pendakian ini, Bang. Oke, udah siap berarti Bang buat ceritain di malam kali ini ya? Udah siap, Bang. Oke. Tapi kesibukan sekarang lagi apa nih Bang Rizky? Kalau gue kerja, Bang. Oh, kerja. Kerja di salah satu tempat penyewaan rental outdoor. Jadi di sana gue sebagai konten kreatornya lah. Apa kalau boleh tahu tuh namanya? Namanya Range Outdoor. Range Outdoor. Iya, Ini di daerah Kuningan berarti Daerah ya? Kuningan. Oke, dan buat teman-teman semua nih yang pengen naik Gunung Cermai dan gak punya alat pendakian, bisa langsung sewa rental aja ya, ke Range Outdoor itu. Ke Range Outdoor aja. Range Outdoor. Oke nih, dan sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi gue tuh punya cerita, Bang. Waktu itu gue merencanakan ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Cermai, atapnya Jawa Barat. Dalam pendakian itu, gue satu rombongan berjumlah 7 orang, udah ganjil dari sana. Terus dalam rombongan itu, gue sebagai ketua, terus ada Ojan,
ada Putri, ada Idoy, ada Joy, ada JJ, dan ada Wima. Nah, yang lima ini teman-teman gua yang biasa naik bareng gua. Sedangkan yang 2 itu berasal dari Tangerang. Jadi kita dapat di TikTok. Kita nyari barengan di TikTok lah. Dia pengen naik Ciremai, tapi dia gak punya teman. Akhirnya ketemu sama rombongan kita. Oh, jadi gabung berarti? Jadi gabung lah. Oke. Nah, kita merencanakan pendakian ini sebulan sebelum pendakian. Jadi kita merencanakan itu pas bulan puasa. Bulan puasa, kita merencanakan, kita bikin grup lah segala macam, bikin grup, kita diskusi di sana. Tapi tiba-tiba pas H-3 pendakian, hati gua tuh ngerasa, udahlah, jangan naik, ngapain? Gitu. Nah, mau gak mau kan ini pendakian udah direncanain bahkan H- sebulan. Mau gak mau gue dengan hati kayak gitu, gue tetap maksa naik. Dan di rumah pun, gue udah bilang ke temen gue sama si Ojan, Jan, kata gue, kayaknya ini jadi pendakian terakhir gue. Gue ngomong gitu. Sempet ngomong kayak gitu loh? Sempet ngomong gitu. Gue ngomong gitu di rumah sebelum gue berangkat ke kosan gue yang berada di kota. Karena kita titik kumpulnya di sana. Nah, gue di rumah ngomong kayak gitu. Udahlah, gue tidak menghiraukan itu, hanya angin lalu bang. Angin lalu, sampai pada akhirnya kita berangkat ke Kuningan, ke kota. Nah, setelah itu kita packing di kosan sambil ngelis apa aja yang belum dibeli. Beres maghrib, kita berangkat ke basecamp Apuy. Nah, karena di perjalanan itu nggak ada apa-apa bang. Perjalanan nggak ada hal-hal di luar nalar atau hal-hal mistis apalah penghalang buat jalan ke sana gitu. Nggak ada. Singkat cerita, kita sampai ke basecamp tuh sekitar 9:30 malam. Karena itu pendakian H+2 lebaran, itu di basecamp penuh banget bang. Waktu itu yang naik hampir 500 orang. 500 orang lebih lah. Di via situ? Via Apuy. Via Apuy ini ada 500? 500 lebih yang naik. Oh, okay. Sampai kita di sana tuh nyari warung atau musola buat kita istirahat. Udah muter-muter, kita nggak dapat tempat. Karena penuhnya? Karena penuh, mau gak mau kita buka tenda. Yang penting gue waktu itu mikirnya, gue yang penting cewek-cewek aman dulu lah. Soalnya gue gak mau cewek-cewek ini kurang istirahat atau kenapa-kenapa. Udah tau lah kalau cewek nge-trek gimana. Nah, kita buka tenda di deket WC. Buka tenda, kita cuma buka tenda satu karena cowok-cowok kita dibuka playseat. Istirahatlah kita waktu itu bang. Istirahat. Pagi pun tiba. Pagi gua mandi dulu. Gua mulai nge-trek tuh 9:30 pagi. Menurut gua, Ciremai nge-trek jam segitu udah kesiangan banget. Karena kita ngelihat waktu itu pendakian penuh. Kita target ngecamp di pos 5. Pos banter-banternya pos 4. Kita target di sana sampai pada akhirnya gua berdoa dan gua di sana bagi 2 tim. Ada yang nge-push buat diriin tenda, gua di belakang. Tetapi waktu itu kita bawa 3 tenda. 3 tenda, yang 1 tenda sama anak di depan. Nah, yang 2 tenda di gua. Itu salahnya gua waktu itu. Udahlah, udah kebagi 2 tim. Terus 2 orang naik, gua di belakang, dan gua trekking dari base camp ke pos 1 itu gua selalu ngomong gini, Bang. Gua udah gak excited lagi. Nggak tahu hati gua waktu itu masih aja kayak gitu, Bang. Kayak yang nggak ngasih. Kayak ragu gitu. Kayak ragu, iya. Kayak ragu, gua ragu banget buat naik. Gua udah feeling nih, pasti bakal terjadi apa-apa. Oke.
udah feeling dari sana. Dan gua itu selama perjalanan dari base camp ke pos 1 selalu ngomong kayak gitu. Dan si Putri ini, dia juga sebenarnya ngerasain, dia tuh juga gak excited buat naik waktu itu. Tapi dia gak ngomong, Bang. Cuma gua ya mungkin, gua ngomong, gua sompral juga, gimana, gua gak ngerti ya. Karena keceplosan atau gimana. Kita nge-track lah dari base camp, pos 1, nggak ada apa-apa, cuma ngomong kayak gitu aja. Pos 1 gue kasih istirahat anak-anak 5 menit, lanjut lagi ke pos 2. Pos 2 juga gak terjadi hal apa-apa, ya dengan keadaan hati yang masih gak berubah gitu. Nah, pos 2 karena kita di belakang 5 orang, gue ngaper 2 orang cewek yang orang Tangerang, JJ sama Idoy. Si Ojan ngaper Putri. Nah, kita pos 2 tuh udah rame banget Bang waktu itu. Penuh tuh ya? Penuh banget. Kalau ada yang turun gue selalu nanya, di atas masih rame nggak? Atau udah penuh nggak tenda? Katanya udah penuh Bang. Gitu Bang. Di pos 2 kita istirahat sama 5 menit, cuma buat ngeregangin kaki lah. Kita lanjut ke pos 3. Pos 3 juga ya sama gitu sebenarnya Bang. Hati masih ragu bakal terjadi apa-apa. Pos 3 kita sampai sekitar jam setengah 3 lah. Setengah 3 kita nyampe, setengah 3 sore. Setengah 3 kita pos 3. Gua dalam hati mikir, gua gak bakal kekejar pos 4. Dan gua dari sana feeling udah gak bakal kebagian space buat tenda. Nah, pos 3 gue memutuskan, karena tenda di gua 2 ya Bang, gue memutuskan ngomong ke anak-anak. Gue duluan ya buat nge-push nyusul temen kita yang udah di depan. Karena ini tenda di gua 2 nih. Gue pengen nanti kalian pas nyampe camp area udah siap buat istirahat. Mereka setuju lah. Dan gue menitipkan ke si Ojan, lu jagain anak-anak cewek, lu cover 3 orang cewek ini. Nanti kalau ada apa-apa, kalau dari waktu misalnya lu jam 4 belum naik, gue pasti turun lagi gitu. Oke lah, mereka udah oke nih. Gue lanjut sendiri jalan. Setiap orang yang turun gue tanyain gitu. Sampai pada akhirnya gue ketemu satu pendaki Bang. Gue nanya, Bang, di atas sudah penuh. Wah, udah penuh Bang. Rencananya mau ngecamp di mana? Kata pendaki ini. Gua mau ngecamp di pos 4, tapi udah ada temen di sana. Udah Bang, di sini aja nih. Ini ketutup. Terus pendaki lain gak bakalan tahu nih ada space buat tenda di sini. Gua, oke Bang, makasih. Tapi gue masih penasaran, pengen ke atas dulu, pengen nyari space buat 2 tenda ini. Ya udah, kalau nanti gak ada space di atas, udah turun lagi aja ke sini. Oke Bang. Ya udah, si pendaki itu turun, gue naik ke pos 4 Bang. Pos 4 gue nyari-nyari temen gue di sana karena dia udah nyampe. Mungkin ya setengah jam yang lalu atau 1 jam yang lalu, tenda mereka udah kelihatan nih. Tenda mereka udah kelihatan, tapi gua ragu, takutnya bukan teman gua gitu. Sampai pada akhirnya mungkin si Wima tuh kayaknya ngelihat gua, sampai pada akhirnya dia tuh melambaikan tangan. Wah bener berarti kata gua, itu tendanya. Gua mau nyamperin, tapi dia nyamperin duluan. Gua tanyalah ke si Wima, Wim, mana space tenda buat kita? Tadi gua udah dapet space buat 3 tenda. Ada tapinya juga. Tapinya kita tenda cuma 1, gak ada tenda lagi. Oh, makanya langsung dipakai orang. Ya udahlah kata gua, jangan dipermasalahin. Kita juga yang salah karena tenda masih di belakang. Kita nggak bawa tenda
ke atas. Karena gue masih penasaran di pos 4 bang, gue muter-muter dulu nyari space, siapa tahu ada buat 2 tenda lagi karena temen gue udah dapat space nih. Gue nyari, parah kata gue, udah gak ada. Ramai berarti pos 4. Pos 4 ramai. Sampai pos 3 itu masih ada yang camp, pos 2 ada yang camp. Gue pun di sana memutuskan, ya udahlah, gue ke tempat yang tadi dikasih tahu pendaki yang tadi di trek. Gua turun tadinya mau sendiri, si Wima ikut. Gua ikut lah, gabut gua. Ya udah, ayo. Si Joy gimana? Udah tinggalin aja jaga tenda. Si Joy ini setelah di bawah dia bercerita, pas sama gua sama Wima ditinggalin, dia tuh tidur katanya bang. Waktu itu dia tidur dan dia mimpi ada yang kesurupan. Mimpi ada yang kesurupan? Mimpi ada yang kesurupan. Dia tidur tuh. Dia nyeritanya udah di bawah. Iya. Terus gua pun, singkat cerita, gua pun sama si Wima turun lagi ke lokasi yang tadi. Pas gua dari atas ngeliat, kok kayak ada pendaki lain yang udah nempatin gitu. Dan feeling gua, udah ini ada yang ngisi. Gua pun turun dulu bang ke lokasi yang tadi. Gua nanya dulu ke pendaki itu, bang mau ngecamp sini? Iya bang. Ya udahlah, gua gak mau debat. Udahlah, gua nyari lagi dalam hati gua. Gua naik lagi ke atas sama si Wima, dapatlah kita space buat tenda di antara pos 3 pos 4 di pelang bang. Pelang kan kalau Ciremai ada pelang jarak tiap tengah-tengah antar pos, suka ada pelang jaraknya ke atas berapa kilo, ke bawah berapa kilo gitu. Nah, gue dapet di situ dengan kondisi tanah yang agak miring, fix di sana. Si Wima, Wim, ambil dulu tenda lu ke atas. Dia naik lagi sendiri ke atas, ambil tenda dia yang udah naik tuh, turun lagi. Dan gue gak berpikir lama karena waktu itu udah menunjukkan sekitar jam 4:30 bang. Udah sore, cuaca juga mendung. Gue langsung mendiriin tenda. Si Wima gak lama kemudian, sekitar 20 menitan, dia udah turun lagi ke pos antara pos 3 pos 4. Tempat lo ngecamp ini? Tempat gue ngecamp. Oke. Nah, dia datang lagi, gue ngediriin tenda semua nih. Pas ngediriin tenda, tiba-tiba gue lihat ada satu cewek yang gue berpikirnya itu dia tuh ngedrop sakit. Berpikirnya dia ngedrop sakit soalnya dia digendong sama gak tahu ranger atau apa. Dia digendong. Gak lama kemudian di bawah tempat gue ngecamp dia tuh langsung kesurupan. Oh, dia tuh nyariin temennya. Itu kata setannya, cewek yang tadi sama cowok itu mana? Begitu. Jadi dia tuh nyariin temennya gitu loh, kayak kita nih serombongan. Nah, ting-bating satu orang ada yang itu ya. Jadi dia tuh nyariin temennya gitu loh. Pas lagi digendong kesurupan? Iya, pas lagi gendong, dia kan pas digendong tuh udah merem aja bang. Iya. Nah kayaknya pas di bawah tuh langsung kesurupan. Waduh. Jaraknya sekitar nggak sampai 100 meter bang. Setelah itu, gua berpikirnya nanti gua sambungin di akhir ya bang. Gua lanjutin buat diriin
tenda, diriin tenda. Pas tenda udah berdiri, itu hujan turun. Gua berharapnya waktu itu nggak hujan, Bang. Ada 3 orang pendaki itu asal dari Bogor. Dia tuh ngomong ke gua, "Bang, boleh gak kita ngikut tenda di sini, diriin tenda, kayaknya cukup nih buat 1 space tenda lagi." Gua dengan senang hati dong, Bang. Dengan senang hati bilang, "Ya udah, silakan aja." Karena gua mikirnya kita ada temen nih. Soalnya kita kan 7 orang. Nah, dia tuh 3 orang, Bang. Oh, ganjil sama ganjil. Ganjil sama ganjil. Okay. Jadi gua udahlah 10 orang nggak apa-apa, aman aja. Nah, si pendaki Bogor ini dia tuh 2 cowok 1 cewek. Nah, si ceweknya mau dititipin atau tidur di tempat camp cewek kita. Oke. Karena waktu itu kita kan cewek cuma 3 orang. Kita bawa tenda kapasitas 4, otomatis lah kosong 1. "Bang, gua nitip temen cewek gua ya." "Oh ya udah, nggak apa-apa, kita juga cewek ada 3, nanti bisa disatuin semua." Oke, Bang. Sampai pendaki Bogor ini bawa barangnya ke tenda cewek kita. Ya. Tenda udah berdiri semua, hujan masih gede. Kita masak-masak buat makan malam. Kita masak-masak di tenda cewek. Sedangkan si cewek yang orang Bogor ini ikut dulu ke tenda si temennya yang cowok. Karena kan nggak jauh lah. Cuma 2 meter, 3 meter dari tenda kita. Kita masak-masak. Selama masak-masak nggak terjadi apa-apa. Masak-masak, makan. Setelah makan, gua rencananya mau tidur, Bang. Biasanya gua kalau naik gunung, beres makan, ya udahlah tidur, istirahat buat besok summit. Gue udah masuk tenda gue yang di trek 1. Tapi gue 15 menit, 20 menit kemudian, gue ngedenger teman-teman gue kok pada asik ya ngobrol di tenda, ngobrolin hal-hal random gitu. Pada ketawa-ketawa. Udahlah, gue akhirnya nggak tidur, gue ikut gabung. Gue juga ngobrol-ngobrol di sana sama anak-anak. Nah, pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara ketawa perempuan. Ada suara ketawa perempuan, dan gue dengan berpikir logikanya, supaya anak-anak nggak panik, udahlah, mungkin si cewek yang orang Bogor ini lagi ngobrol juga, dan dia ketawa. Padahal gue tahu suara si cewek Bogor ini gimana, dan ketawa itu beda suaranya, Bang. Itu kita lagi ngobrol-ngobrol langsung pada diam semua. Ada yang nanya, "Weh, apa itu? Suara apa itu? Dari mana?" Udahlah, kita lanjut lagi ngobrol nih sampai jam 10. Sambil gua nanya-nanya, besok kita mau summit jam berapa? Soalnya kita dari antara pos 3, pos 4. Lumayan ke puncak jauh, masih jauh. Kata anak-anak, mungkin jam 2. Jam 2 aja, katanya. Ya udahlah. Udah, kita jam 2. Jam 2 akhirnya fix kita jam segitu, kita udah sekarang istirahat gitu. Besok kita jam 2 harus berangkat. Akhirnya kita balik ke tenda lah. Kita waktu itu mau tidur, tenda itu 01, Bang. Nggak ada yang isi. Kenapa? Karena kan si tenda yang kapasitas 4, 3 orang nih. Iya. Dan pada malam itu, si cewek orang Bogor ini memutuskan untuk tidur di tenda cowoknya. Oh, oke. Jadi bertiga lah. Karena mungkin nggak enak ya, kita ngobrol-ngobrol, dia udah pengen istirahat, tapi kita masih ngumpul di tenda cewek ini. Jadi dia pun ngambil barang-barangnya. Udah, Bang. Pindah ke tempat asal berarti ya. Tidur sama temen aja. Yeah. Nah, satu tenda kan kosong nih. Yang kapasitas 4, gue nyuruh si Ojan.
karena di sana cewek semua. Jan, kata gue, Jan, jagain cewek-cewek. Dia tidur di tenda cewek. Nah, selama di camp juga sebenarnya gue tuh fokus sama pohon besar, selalu ngelihat ke arah sana terus, Bang. Karena di belakang tenda kita itu ada pohon besar. Gue fokus ke sana terus, tiap pasang tenda, gue udah ngelihat lagi ke sana, ngelihat lagi ke sana. Udahlah, gue anggap aja nggak bakal ada apa-apa. Udahlah, kita istirahat, tidur. Dan sebelum gue bangun, itu gue mimpi juga, Bang. Mimpi. Gue mimpi tuh, gue gak samit. Gue gak samit karena gue bangun udah kesiangan. Matahari udah muncul, udah nyorot ke tenda kita. Gue kaget lah. Wah, kata gue, ini udah kesiangan. Pas gue kebangun, ternyata pas lihat jam masih 2:30 pagi. Tapi jam 2:30 pagi ini, hitungan gue udah kesiangan. Anak-anak cewek udah pada dandan, udah siap. Tapi kita memutuskan untuk nanti sarapan di pos 5. Kita cuma bawa mie instan waktu itu sama cemilan-cemilan lah, Bang. Kita siap-siap buat summit. Kita berangkat summit itu sekitar 3:30. Kita lagi berdoa, lagi ngumpul. Tiba-tiba, Bang, ada suara brak. Itu suaranya kayak ada bebannya jatuh dari atas pohon. Temen gua si Ojan lagi pegang headlamp. Jan, coba dong sorotin ke sana. Itu semuanya dengar, Bang. Jan, sorotin ke sana, ada apa sih? Pas disorotin sama si Ojan, nggak ada apa-apa, Bang. Nah, si Idoy bilang, mungkin kelapa, Kak. Kelapa, iya, Bang. Mungkin kelapa, Kak. Gue dalam hati, hah? Kelapa, kata gue. Gue tadi kemarin sore juga pas pasang tenda nggak ada pohon kelapa. Dalam hati, gue sambil bercanda lah di sana. Gak mungkin kelapa di sini nggak ada pohon kelapa, kata gue. Udahlah, kita tidak menghiraukan itu. Nanti apa yang jatuh gue diceritain di akhir aja ya, Bang. Akhirnya kita summit 3:30 selesai berdoa. Selama perjalanan ke pos 5 nggak ada apa-apa, tapi ya hati masih gitu aja. Pos 5 kita istirahat. Itu kita sampai pos 5 tuh sekitar jam 6. Kita istirahat di sana, kita sambil sarapan. Di sana dari pos 5 kita kebagi lagi menjadi 2 tim. Gua di belakang 3 orang. Gua, Ojan, sama Putri. Nah, anak-anak yang lain udah berangkat duluan lah, karena gua harus ngaper anak 2 ini. Itu jalannya, Bang, selama perjalanan tuh 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti. Padahal kita nggak bawa beban sama sekali. Sampai gue juga ngomong ke si Ojan, Jan, kayaknya gue sampai Simpang Apui aja, nggak lanjut. Karena gue kalau nunggu bete ya, Bang, nunggu anak-anak lama nih di puncak. Gue jalan dikit, sampai pada akhirnya gue sampai puncak tuh bareng anak 2, si Ojan sama si Putri, 10:30 siang. 10:30 baru sampai puncak tuh. 10:30 baru sampai puncak. Udah siang banget, itu harusnya udah turun lagi, udah di camp lagi. Dokumentasi dulu lah, sekitar 15 menit, 20 menit. Gue bilang, ayo, jangan lama-lama di puncak, soalnya udah siang. Takutnya nanti makin siang ada kabut atau cuaca buruk lah. Kita beres, di atas gue ngomong sama tim yang duluan, sama si Wima lah. Si Wima, Wim, nanti kalian kalau mau duluan aja. Tapi kalian harus langsung nyampe ke camp area.
buat ngeberesin tenda, perlengkapan kelompok sama barang pribadi gua. Gua udah pasti nih, nggak tahu gua nyampe tempat camp jam berapa. Oke, nanti gua beresin. Udahlah, mereka duluan. Selama turun juga nggak ada apa-apa, Bang. Nah, sampai di pos 5, gua baru nyampe pos 5, dikira anak-anak udah turun ke camp. Mereka masih ada di pos 5. Mungkin mereka nunggu 20 menit atau 30 menit. Di sana nunggu lama katanya. Gua tanyalah, kenapa kalian masih di sini? Mereka jawab, tadi ranger bilang kalau temennya masih ada yang di atas, jangan ditinggalin. Oke. Nanti bareng aja ke bawahnya. Gua lihatlah satu persatu temen gua, Bang. Gua lihat satu persatu. Kok gak ada satu, kata gua. Siapa yang ada? Si Idoy gak ada. Si Idoy udah gak ada. Gua tanya ke si Wim, Wim, si Idoy mana? Udah turun duluan, katanya. Udah turun duluan. Udah lama, kata gua. Lumayan lah, sekitar 10-15 menit. Ya udah, kalian susul aja. Kita udah di sini. Nanti biar kalau gak dibolehin, gua yang ngomong ke ranger. Udah, kalian duluan susul si Idoy, takutnya kenapa-kenapa gitu. Udahlah, mereka turun duluan, Bang. Gua sebat but dulu lah di pos 5 sambil istirahat. Sekitar estimasi gua sama anak-anak tuh berkisar 10-15 menitan gua baru jalan. Nah, gua jalan. Gua ninggalin juga si Ojan, bukan ninggalin sih, gua bilang ke si Ojan, "Jan, nanti kalau gua duluan, gua pasti di camp buat ngeberesin tenda." Dan jaraknya pun itu nggak jauh, Bang. Paling ya satu belokan lah. Sama si Ojan sama si Putri ini. Jadi gua nggak terlalu khawatir lah, nggak terlalu jauh. Gua sampai di camp, si Wima ngomong sama gua, Bang. Si Idoy nggak ada. Idoy nggak ada? Si Idoy nggak ada. Lah, kata gua, kan tadi udah duluan. Gak tahu, sumpah gak ada. Gua tanyalah sama anak-anak yang lain yang udah di camp. Gua tanya, kemana sih Idoy? Gak tahu, gak ada. Tapi carrier-nya ada gak? Kata gua. Carrier ada. Barangnya masih berantakan atau udah di packing? Masih berantakan, belum di packing sama sekali. Oke. Gua coba tenang lah, Bang, di sana. Soalnya kalau panik udah pasti chaos banget. Gua bilang ke si Wima, Wim, udah sekarang gini aja. Kita beresin dulu tenda. Nanti kalau si Idoy 10-15 menit nggak ada, kita cari, kita bagi 2 tim. Kalian yang turun, nanti gua yang naik nyari. Gua takutnya si Idoy itu ketemu percabangan, salah ambil jalur. Oke. Nah gitu. Gua udah mikirnya logikanya aja, Bang. Kita beres-beres tenda, tiba-tiba si Idoy itu muncul dari bawah, dari arah bawah, naik lagi. Gue bilang ke si Wima, Wim, tuh si Idoy kok naik lagi? Kata gue. Wah, kagak tahu. Kata si Wima, si Idoy nyampe lah ke camp. Gue suruh istirahat dulu, dan gue tanya waktu itu, Doy, lu habis dari mana? Bukannya lu dari pos 5 tadi duluan? Iya, Kak, duluan. Kenapa arahnya dari bawah? Nggak tahu, Kak. Tadi gue sepanjang jalan sendiri mikir, tenda gue di mana? Sama gue dijawab lagi, emang lu gak ngeliat tenda? Padahal tenda kita di pinggir trek 2, di trek 1, agak tengah. Sumpah, Kak, nggak ada tenda di sini. Wah, ya udahlah. Sekarang istirahat aja dulu, packing barangnya, nanti kita turun. Semua udah kumpul nih, Bang. Tenda udah beres. Kita turun tuh sekitar jam 4 lah.
jam 4:30. Jam 4:30 turun, dan itu kebagi 2 tim lagi. Wima, Joy, Idoy, JJ udah di depan. Gua di belakang. Nah, perjalanan kita dari Camp Arya pasti bareng. 7 orang bareng, tapi perlahan kepencar lah. Iya. Perlahan kepencar. Sampai padanya tersisa gua 3 orang di belakang. Gua, Ojan, Putri. Nah, gua jalan, posisi waktu itu belum hujan, Bang. Masih agak-agak mendung lah. Gua jalan, selama gua jalan tuh posisinya gua di depan, Putri di tengah, Ojan di belakang. Nah, setiap gua jalan, gua ngeliat ke belakang mereka udah gak kelihatan, gua berhenti buat nungguin mereka. Terus aja sampai pos bayangan 3, konsepnya begitu, Bang. Konsepnya begitu. Sampai padanya gue nyampe di pos bayangan 3, tuh gue nunggu sekitar 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Padahal gue rasa tadi nih 2 anak gak terlalu jauh dari gue deh jaraknya. Gue duduk di pohon yang udah runtuh gitu, Bang. Gue duduk sambil ngelamun. Tiba-tiba hujan. Gue udah gak kepikiran buat nyari tempat berlindung. Gue udahlah gini aja lah, enak kata gue gitu. Hujan berarti tuh? Hujan. Tiba-tiba hujan. Gue udah ngelihat ke atas lagi, lihat ke atas lagi. Gue lihat jam, wah udah lama banget. Pas kelihatan, tuh anak-anak udah kelihatan nih, gue mau jalan lagi. Kan di pos bayangan 3 tuh seperti lapangan, Bang. Terus ke trek lagi tuh jalan setapak. Iya. Nah, pas di jalan setapak itu, gue tuh tiba-tiba berhenti, Bang. Kayak hati gue tuh bilang, jangan ninggalin teman kalian, tungguin mereka. Nah, gue dari hati tuh, cing kok berat banget ya. Hati gue gini banget, ngedaki Ciremai pada saat itu. Gua pun akhirnya melipir lagi, Bang, nyimpen barang-barang keril, disimpan lagi. Tiba-tiba sekitar 5 menit 10 menit tuh ada satu pendaki yang nyamperin gua. Dia nanya, "Bang, rombongan Kuningan ya?" "Iya, Bang, kenapa?" "Tuh kasihan, temen ceweknya di belakang udah ngedrop." Gua nunggu lagi itu sekitar 5-10 menit, Bang, sambil berdiri hujan. Nunggu, gak lama kemudian 2 anak ini datang. Si Ojan sama ceweknya. Nah, si Ojan sama ceweknya datang. Dan si ceweknya itu emang gua takutnya dia tuh kena hipotermia. Tapi dengan gua lihat, difokusin pandangan gua ya, itu udah bukan dia. Yang jalan tuh udah bukan dia. Nah, kan sampah di kita nih. Sampah di si Ojan sama si ceweknya. Sampah, si Ojan udah capek kali ya, dia juga double keril. Kata si Ojan, "Ki, bawa sampah." Oh, ya udah sini. Itu sampah lumayan berat, Bang. Soalnya kita bawa logistik tuh bukan yang instan-instan. Jadi bawa-bawa buat masak-masak besar gitu lah. Itu sampah lumayan, kurang lebih 2-3 kiloan. Udah sini, gua bawa lah. Gua perhatiin terus. Dan tolak anginnya itu nggak diminum, Bang. Gua tanya ke si Ojan, "Jan, tolak anginnya udah dikasih?" "Udah, tapi dimuntahin lagi." Oke. Habis itu, gue ngaper lah anak 2 ini. Gue posisi di belakang, Bang. Tapi, Bang, gue ngerasa setelah ngaper 2 anak ini, gue bisa ngerasain mana berat beban keril, mana berat beban yang lain.
Jadi gue ngerasanya waktu itu bahu gue sebelah kiri itu berat banget bang. Setelah gue ngaper ini, sebelumnya enggak. Pas gue jalan sendiri enggak. Setelah gue ngaper ini di belakang, kok bahu gue berat banget ya. Nah, kita jalan lah dengan keadaan si ceweknya kayak gitu. Dan selama di trek pun, si ceweknya tuh selalu minta bawang putih. Bawang putih? Bawang putih. Gue gak tahu buat apa. Tapi biasanya gue kalau naik gunung bang, bumbu dapur itu gue selalu bawa lengkap. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Bumbu-bumbuan lah. Tapi pada saat itu, gue nggak bawa bawang putih, nggak bawa bawang merah. Nggak tahu kenapa. Sebenarnya pas di bawah dia nyerita, pakai kopi juga bisa. Tapi pada saat itu, pada saat pendakian itu, nggak ada bang, satu orang pun yang bikin kopi. Nah, jalanlah kita dari pos bayangan 3. Bayangan 3 dengan keadaan kayak gitu dan minta bawang putih. Kita jalan, tapi dengan keadaan bahu gua yang berat, tiap gua ngelihat ke bawah, itu gua selalu ngelihat ada cahaya headlamp, ada cahaya tenda banyak. Itu posisinya udah lewat maghrib. Kok gua selalu positive thinking ya bang. Wah, di bawah pos 2 udah deket nih, soalnya udah banyak cahaya lampu, cahaya tenda. Iya. Udah ayo, semangat kata gue ke anak-anak. Tapi pas mulai gue mendekati cahaya itu bukan tenda ataupun headlamp. Di sana cuma hanya pepohonan, dedaunan, yang gitu. Nggak ada tenda berarti? Nggak ada tenda sama sekali. Nah, selama perjalanan pun si Ojan ngerasain. Pas kita bertiga, si Wima tuh manggil ke gua. Kan gua kalau nama panggilan suka diboski-boski ya bang. Bos, itu sebanyak 3 kali kata si Ojan. Kedengeran suaranya ya? Kedengeran suaranya. Padahal gua itu nggak denger bang. Nggak denger suara si Wima ini. Ya udah ayo kata gua, kalau mereka deket kita susul. Dengan positive thinkingnya bang, gua waktu pendakian nggak mau pikiran negatif gua malah merusak pendakian gua gitu. Takut terjadi apa-apa. Nah, setelah itu kita jalan lagi lah. Gua berharapnya di pos 2 masih ada tenda. Jadi gua rencananya di pos 2 tuh mau nitipin 2 anak ini. Gua nyari bantuan ke bawah. Takutnya makin parah, makin nggak kekontrol gitu. Selama perjalanan ke pos 2 itu sama bang, gua ngeliat tuh ada tenda, headlamp. Sedangkan di bawah tuh nggak ada apa-apa, selalu aja gitu. Gua berpikirnya, ini halusinasi gua capek, terus hujan, perut belum keisi, belum minum, gua terakhir minum di pos camp, tempat camp. Udahlah ini halusinasi doang. Nah, pos 2, kita nyampe di pos 2, itu sekitar Isya. Pos 2 tuh Isya. Dan dengan harapan gua di sana masih ada tenda, pas ke sana udah gak ada tenda sama sekali. Di pos 2? Udah kosong? Udah kosong. Padahal gua tuh berharapnya kan waktu itu pas naik ada rombongan anak SMK gitu. Sispala gitulah. Dia lagi naik dan gua pun pas naik ngobrol-ngobrol sama mereka, gua berharapnya rombongan itu masih ada. Tapi dengan gak sadarnya gua bang, turun dari puncak tuh kita bareng. Dengan gak sadarnya gua gak ngelihat mereka lewat. Itu sih.
Gue berharapnya anak-anak itu sama pembinanya masih ada di sana buat nitipin 2 anak ini. Pos 2, gue ngelihat ada percabangan. Ada yang ke tengah, ada yang ke kanan. Si Ojan nanyain, Ki, jalannya kemana? Ke kanan, kata gue. Gue udah jalan ke kanan, dia ngikutin dari belakang. Gue makin deket, astagfirullah, kata gue. Ini jurang. Jurang, Bang. Si Ojan ya sekitar 5 meter, 10 meter di belakang. Ki, jalannya ke sini. Bukan ke kanan. Ya udah, sorry kata gue. Gua capek, gua halusinasi doang. Itu gua pas ngedeket jurang, Bang. Untung gua belum masuk lebih dalam lagi. Ya udah, gua akhirnya balik lagi lah ke trek utamanya. Nah, perjalanan ke pos 1, gua ketemu sama 2 pendaki. Yang satu ranger, yang satunya pendaki cewek. Nah, di posisi itu teman cewek kita itu tiba-tiba langsung nggak sadarkan diri. Kita masih di atas tapi mereka udah di bawah. Gua bilang, Kang. Iya Kang, ada apa? Tolong bantuin dulu, teman kita udah ngedrop banget. Dia pun naik lagi, Bang, sama si ceweknya. Naik lagi, gue posisinya nahan teman cewek kita gini, karena dia langsung tiba-tiba blek. Gue refleks gini. Atau akhirnya di cover sama ranger ini, dan si cewek yang bareng ranger ini bilang, Bang, tiba-tiba nyeletuk, kita tuh 6 orang ya. 6 orang, padahal gua ngitung ya Bang, gua 3, mereka 2, 5. Gua sampai berpuluh-puluh kali gua ngitung kayak gitu. Si Ojan pun sama. Tapi dia ngerasa ada 6 orang gitu. Dia lihatnya ada 6 orang. Dia lihatnya ada 6 orang, dan si ranger ini bilang, udah tenang, kita cuma 5 orang kok. Gak ada siapa-siapa lagi. Sadar, kayaknya gua bilang ke si ranger ini, Kang, tolong ya barengin, gua takut lebih parah lagi. Temen gua, ya Kang, tenang. Dan waktu itu headlamp kita udah habis di posisi itu. Kita cuma berbekal 1 headlamp, dan pada akhirnya disenterin sama si ranger ini. Center pun pakai center HP, Bang. Nggak pakai headlamp, pakai flash HP. Nah, kita jalan lah. Selama perjalanan udah dari sana gue mulai agak tenang. Sampai pada akhirnya nyampe di pos 1. Pos 1 tiba-tiba teman cewek kita sebelum sampai shelter dia lagi. Jatuh lagi. Dan dari shelter ada yang bilang, itu cina si ceweknya tahan. Si ceweknya tahan. Udah ada yang gue, sedangkan gue pengen fokus buat nyimpen dulu keril, nanti temen gue dibawa lagi gitu. Dan gue balik lagi Bang. Balik lagi lari, dan ada satu pendaki ngasih tahu gue temen gue udah ngedrop. Dia langsung lari dari shelter, gue nahan dari belakang ini. Padahal kita gotong ke shelter. Digotong, dia tuh masih nggak sadarkan diri. Kata si ranger yang stay di pos 1, udah Kang, istirahat aja dulu, nanti biar saya yang cover. Udah, kita istirahat dulu. Gue waktu itu pengen banget minum Bang. Gue lihat ke pendaki lain sama aja kayak gue, nggak ada air minum. Si teman gue, ya udahlah, gue istirahat duduk aja. Rokok pun
mau sebat but, itu rokok kita ada di depan, di rombongan depan. Kita di belakang nggak bawa makanan, nggak bawa minuman. Pokoknya semuanya ada di depan. Itu salahnya kita. Nah, di shelter ini, si rangernya memutuskan udah rescue aja pakai motor. Teman cewek kita tuh, udahlah, udah sadar, udah agak tenang sekitar setengah jam, dia di rescue pakai motor. Bawa. Sedangkan gua masih di shelter, gua pengen istirahat dulu bang. Nah, gua istirahat sekitar 15-20 menit karena si ranger udah bilang, ayo turun, tim sweeper udah turun, ranger tim sweeper tuh bang. Iya. Udah turun. Ya udah kita langsung packing, kita jalan. Dan anehnya gua yang tadinya bahu kiri berat, pas gua berdua sama si Ojan, itu udah beban carry lagi, udah nggak ada bang. Udah enteng lagi. Udah enteng lagi. Kita perjalanan dari pos 1 ke base camp. Nah, mungkin gua udah capek waktu itu bang. Gua udah capek, gua udah pikiran udah gak karuan. Gua selalu berdebat sama si Ojan. Dan dia waktu turun dari pos 1, dia memutuskan untuk pakai sendal. Wah, gua sebenarnya itu gua kesel banget bang. Kesel banget. Gua sampai dengan ngomong nada tinggi, gue gak bakal benar kalau udah ngomong kayak gini. Akhirnya gue pun turun nyampe base C sekitar setengah 10 malam. Gue langsung lah laporan ke BC bahwa rombongan kita tuh udah turun semua. Gue bersih-bersih, sedangkan si cewek yang tadi di rescue itu masih di pos ranger, masih diamanin di sana lah. Kita makan di base camp sampai pada akhirnya kita biasalah bang bercerita-cerita di base camp. Gue setelah di base camp tuh yang diceritain waktu di sebelum summit sebenarnya itu bukan kelapa bang. Oke, itu siapa yang bilang tuh pertama? Itu si Putri. Oke. Dia bilang itu bukan kelapa. Soalnya dia katanya sebelum itu jatuh dia udah lihat duluan. Kata apa? Kata dia itu kepala bang. Kepala. Oke. Gua juga kalau ngelihat langsung, gua bakalan kaget juga bang. Mungkin gua bakal melongo. Si Putri bilang kayak gitu karena dia ngelihat itu dia. kepala. Itu kepala sebelum kepala itu jatuh. Dijelasin lebih detail lagi nggak sama si Putri ini sosoknya itu? Enggak sih, cuma Kepala doang. tuh ada mukanya berarti apa gimana tuh? Enggak dijelasin itu bang. Intinya kepala jatuh. Kepala aja jatuh. Cuma kepala aja, nggak ada badannya. Iya. Nah si Putri cuma itu aja. Terus yang tadi kesurupan, Oke. gua nyambungnya ke mimpi si Joy. Yang kesurupan orang lain ini ya? Iya. Jadi gua nyambunginnya ke sana. Dan benar, dia mimpi itu kejadian bang. Dan si Joy juga bercerita waktu itu, dia tuh di camp area terakhir kita, sebelum kita makan tuh dia tidur. Dia pun mimpi bang, di sana mimpi. Dia tuh mimpi katanya ngelihat cahaya putih, dia mau jalan ke arah sana. Tapi dia kebangun karena gua bangunin buat makan, masakan udah jadi. Si Joy cuma itu, terus si Wima, dia kan duluan pas turun. Iya. Si Wima ini, dia tuh ngelihat si Putri ada di belakang rombongan mereka. Dengan keadaan sehat, bawa keril, kayak nggak sakit. Si Wima ini? Iya.
si Wima ini. Padahal kan Putri sama lu ya? Putri sama gua bang di belakang. Gua juga ngomong ke dia. Iya. Yang bener lu, si Putri ada di depan kata gua. Putri kan ada di rombongan lu kan? Si Putri bareng gua di belakang, dia posisinya udah ngedrop. Bahkan jalan pun udah lemas. Tapi si Wima Ngelihatnya sehat, seger, bawa keril seger. Tapi sempat ada dialog kan antara Wima sama Putri? Enggak itu? sih. Enggak. Cuma lihat aja. Oh. Dan bahu gua bang, kata si Putri emang benar. Itu ada yang ngikut gua. Apa sosoknya? Katanya sosoknya hitam gede. Dia bilang gitu, hitam gede. Idoy. Dia tuh pas naik juga ngerasa udah pengen cepet-cepet turun bang. Pengen cepet-cepet turun. Dan kenapa dia nggak bisa ngelihat tenda di tempat camp? Karena hati dia udah minta untuk terus jalan, udah turun. Dan si Idoy ini katanya punya juga. Punya apa? Pendamping gitu. Oh, oke. Nah, ternyata dia tuh hatinya minta buat cepet-cepet turun. Makanya dia nggak ngeliat tenda berarti. Iya, nggak lihat tenda. Tapi dia lewat jalur situ kan? Lewat jalur situ bang. Tapi Dia dia cuma nggak- lihat pelang aja. Nggak ada tenda lu? Nggak ada tenda. Oh. Padahal tenda tuh di trek 1. Ya, Dan di belakang kelihatan jelas dong. kelihatan jelas dong. Iya. Oke. Gua anehnya gitu bang. Kok lu kagak lihat tenda doi? Sumpah kak, gak ada tenda di sana. Makanya gua ngeh udah di pos 2. Dia turun udah sampai pos 2 bang. Lumayan jauh. Terus dia naik lagi tuh. Dia naik lagi. Kenapa nggak turun dibablasin aja ke BC kata gua. Nanti keril aman di belakang sama gua dibawain. Gak enak kak katanya. Malah nyusahin. Nah, si Idoy, si JJ nggak ngerasain apa-apa lagi bang. Dia cuma satu orang yang nggak ngerasain waktu pendakian itu. Mas JJ aja. JJ aja. Oke. Dan sebenarnya dalam pendakian itu gua nggak mau sebut siapa orangnya ya bang. Jadi waktu itu yang pertama ada model-model pendampingnya itu model-model barang gitulah. Katanya ke bawah. Wapak. Pegangan. Pegangan. Iya ya, model gitulah. Oh. Ada yang ke bawah, bang. Berarti antara rombongan lu ada yang bawa itu. Bukan sengaja bawa, Iya. tapi ke bawah. Oke, tapi intinya ada yang bawa Ada berarti yang ya? bawa, iya. Dia Ini. pun ngomong, biasanya kalau mau naik tuh suka disimpan. Sama dia. Nggak dibawa naik, simpen di dompet. Tapi Iya. dia tuh nggak tahu kenapa malah ke bawah. Dan gua baru tahu juga bahwa si Putri waktu itu bisa lihat. Baru tahu waktu itu. Bisa lihat maksudnya? Bisa lihat hal-hal lain gitu. Oh, oke. Sensitif berarti dia. Sensitif ya. Peka lah. Iya. Peka terhadap hal gituan. Makanya dia sempat bilang kepala itu berarti. Dia yang lihat cuma dia, Iya. tapi yang denger semua. Tapi selain itu Putri, lu tanya lagi nggak sempat ngeliat apa aja tuh, sosok-sosok apa aja? Selain kepala sama yang berada di pundak lu itu? Nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi? Udah. Itu doang berarti. Oke, Bang Rizky, ini ada sedikit pertanyaannya. Kan sebelum ini kan tadi sempat cerita tuh ya, pernah naik bareng sama Putri dan Ojen juga nih. Nah, ini kan pendakian itu sebelum pendakian yang camp ini. Berarti tektok tuh ya? Tektok. Nah, itu kan katanya ada kejadian lagi tuh yang menyangkut pautkan dengan adanya bawang merah dan bawang putih ya. Itu sama nggak? Atau mungkin sebelum pendakian pertama, lu belum tahu nih, si Putri ini bisa lebih peka ya? Peka terhadap hal seperti itu. Dan lu baru taunya di yang pendakian camp ini, yang pendakian kedua ini ya? Iya. Nah, ada kesamaan nggak sih antara di pendakian pertama lu sama yang camp itu?
Kalau di pendakian pertama sih bang, gue lebih ke nggak ada kesamaan sama sekali. Oke. Karena gue kan posisinya belum tahu. Oh iya, belum tahu Putri ya? Gue pun baru ketemu pada saat itu bang. Oke. Dan gue awalnya ikut pendakian itu karena gue mau nge-cover yang suami istri. Oh, berarti ramean juga nih? Ramean, 11 orang. Oke. Gitu. Nah, gue waktu itu nggak tahu posisi si Putri lebih peka. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Dari pos 1 yang estimasinya sampai base camp itu cuma 2 jam. Iya. Tuh gue sampai 4 jam, Bang. Dan gue itu nggak tahu ngeh atau nggak tahu diputerin atau gimana. Karena gue juga tadinya nggak kepikiran kita tuh tersesat atau gimana lah. Oke. Karena gue nggak tahu sih ini bisa lebih peka lagi. Oh, oke. Karena gue belum tahu. Gue anggap semuanya itu normal ya? Normal lah. Oh, oke, yang lebih parahnya lagi ada beberapa rombongan lu yang ditinggal sama temen lu. Iya. Karena pergi bareng pulang bareng. Iya, ya kan? gitu. Apapun yang dirasakan di atas, ya sama-sama dinikmatin di atas itu, ya kan? Iya. Oke, nah, ini kan tentang Putri nih, dan itu lu baru tahu dia itu bisa melihat hal seperti itu. Nah, di antara rombongan lu ini kan tadi lu sempat bilang ada yang membawa sesuatu nih, yang nggak sengaja kebawa. Berarti kan temen lu sempat jujur sama lu? Dia pertamanya ngomong sama si Ojan. Oke. Tapi si Ojan malah ngelempar ke gua. Tapi ngobrol sama gua. Dia mengaku berarti kan? Mengaku, iya. Emang tidak sengaja gitu. Dia nanyain lah, ini harus gimana katanya, soalnya ke bawah ke atas. Itu pas nanyanya itu pas udah di atas? Udah di bawah. Oh, udah turun, berarti udah turun semua. Lagi kita ngobrol-ngobrol tuh. Oh, oke. Berarti udah semua udah kejadian udah gimana ya kan? Kejadian ya gimana lagi? Iya, yang penting dia udah minta maaf ya. Udah minta maaf iya, juga nih. Nah, sama satu lagi nih tentang pendakian di hari itu memang penuh banget berarti itu. Ini kan berarti H+2 ya? H+2 lebaran. Berarti lebaran tahun ini ya? Tahun ini, Bang. Oh, oke, berarti baru kemarin ini. Baru kemarin. Tapi di puncak itu gimana tuh? Pas saat itu lo rasain? Kalau di puncak sih udah sepi, Bang, jam segitu. Oh, belum pada turun semua berarti ya? Udah pada turun berarti semua. Rombongan lo ini salah satu yang terakhir sampai puncak? Yang terakhir sampai puncak. Dan turunnya juga paling lama berarti? Masih ada sih. Masih ada beberapa rombongan? Beberapa rombongan. Cuma nggak banyak ya? Nggak banyak. Oh, oke. Nah, tentang Putri nih yang tiba-tiba ngedrop, lu sempat nanya lebih detail nggak sama Putri? Lu kenapa begitu? Apakah ada gesekan antara energi lu sama makhluk itu apa gimana gitu? Kalau gue nggak nanya ke arah sana, Bang. Soalnya gue karena gue udah dikasih tahu, ya udah mungkin dia cuma kemasukan aja. Gitu. Cuma kemasukan. Nah, sempet nanya lah, sosoknya itu apa? Atau mungkin dari yang dijagain dia atau sosok situ? Kayaknya dari dia bilang dari yang ngejagain dia. Oke. Dari yang memang punyanya dia berarti masuk sendiri gitu. Bukan dari sana. Kenapa itu begitu? Nggak sempet nanya detail. Nggak sempet nanya gue, Bang. Nggak sempet nanya detail. Gue kalau hal gitu cukup tahu aja, ya udahlah. Udah kejadian, gue nggak mau ngebahas lebih dalam lagi. Gue takut gimana gitu. Nah, tentang kejadian di malam di tempat camp ya, lu sempet lagi ngobrol dan tiba-tiba ada suara ketawa dari luar tenda. Itu suaranya kayak gimana tuh? Apa suara ketawa kuntilanak atau suara biasa orang ketawa aja gitu? Itu sih kalau gua denger dan gua sekarang diinget difokusin ya, Bang. Itu kayak suara kuntilanak. Suara kuntilanak? Nah. Oke. Mungkin cuma beberapa detik, ketawanya 30 detik. Dan itu kedengeran semua lu? Kedengeran semua sama rombongan kita. Nah, pas paginya lu sempet nanya nggak sama pendaki Bogor itu? Gua gak sempet tanya, Bang. Soalnya pas summit, gua turun ke camp area, mereka udah gak ada. Oh, berarti summitnya lu beda sama dia ya? Mereka gak summit. Oh, mereka gak summit? Karena semalamnya mereka juga ngobrol sama gua. Kemungkinan kita gak summit. Oh. Kita mau turun aja. Karena mereka pun
naik tuh 11 orang lebih bang. Tapi kebanyakan teman-temannya ngedrop. Jadi mereka yang 3 orang ini memutuskan untuk ngecamp di bareng gua. Oh, oke. Nah, ada satu momen lagi nih yang tiba-tiba sebelum Putri ngedrop ini kan sempat ada ranger yang lagi jalan bareng sama pendaki lain juga nih. Dan pendaki itu bilang, ternyata lu berenam. Padahal di situ rombongan lu 3, ranger 1 sama pendaki itu berarti 5 ya? 5. Dia bilang ada 6 orang. Dia sempet ngejelasin nggak ada yang masuk ke rombongan lu itu apa gitu? Nggak ada sih bang. Dia cuma bilang dia cuma bilang 6 orang, tapi setelah di bawah si Putri yang ngejelasin. Oh, oke. Putri ngejelasin apa tuh? Jadi jadi emang kita 6 orang. Oke. Yang satunya ada di bahu Aiki. Oh, yang sosok hitam itu berarti. Jadi kelihatan sama si pendaki cewek ini. Oke, jadi 6 orang. 6 orang. Jadi lu berempat ya? Gua berempat. Rombongan gua berempat jadinya. Rombongan lu berempat, padahal cuma bertiga. Oh, seperti itu ya. Nah, selama pendakian ini, pendakian Gunung Cermai ya, yang lu alami semua kejadian. Setelah pendakian itu lu sempet ada sesuatu nggak dalam pikiran lu mengenai tentang apa sih yang gua alami di sana dengan rombongan gua? Kesalahan gua di mana nih? Ya awal mulanya dari gua bilang gua udah gak excited lagi. Jadi seolah-olah gua meremehkan lah. Oh, iya. Karena gua mungkin ya udah beberapa kali gua udah meremehkan. Tapi kan padahal sebelum itu kan lu sempet excited banget tuh ya, semangat banget tuh. Gua hamin sebulan, hamin 7 itu masih excited bang. Oke, Bang Rizky, terima kasih banyak ya Bang ya, udah mau berbagi pengalaman pendakiannya dan semoga bisa diambil sisi positifnya nih dalam ceritanya di malam kali ini. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Bang Rizky punya pesan dan kesan nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya di malam kali ini. Mungkin pesan dan kesannya Bang, satu aja. Apa tuh? Banyak berita yang beredar, banyak pendaki yang ditinggalin, gua minta sama teman-temannya jangan sampai ditinggalin. Udah itu aja. Oke, untuk lebih bertanggung jawab aja. Iya, bertanggung jawab aja sama rombongannya gitu. Itu aja berarti. Itu aja. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Dan yang terpenting bawa sampahmu kembali turun. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.